rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Oke Sobat RTD, mari kita berdoa dan berusaha supaya diri kita, keluarga kita, dan orang-orang sekitar kita bisa selalu dalam kondisi yang rileks dan tenang. Sehingga kalau bisa tenang, pikiran serta perasaannya jadi lebih mudah teramati, terscanning. Jika bisa diamati, nantinya maka akan bisa dikontrol. Setelah bisa dikontrol, maka akan bisa diarahkan. Jika bisa diarahkan, maka kita semua punya salah satu senjata, salah satu sarana terhebat untuk bisa meraih hidup yang lebih baik, yaitu kekuatan pikiran. Tapi kekuatan pikiran yang tidak dilandasi oleh jiwa yang tenang akan membuat diri kita juga jadi celaka. Terlupa akan kekuatan lain yang ada di dalam diri kita ini, yaitu kekuatan soul atau jiwa, dan yang lebih dalam lagi yang membuat keimanan spiritual atau tauhid kita makin menjadi lebih baik, yaitu kekuatan ruh atau adanya percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Jika kita bisa menggunakan kekuatan-kekuatan itu, pastinya hidup kita akan menjadi lebih baik. Bisa tenang, damai, bahagia. Sebelum beraktivitas, sebelum action, sebelum ikhtiar meraih keberhasilan, supaya bisa bermakna pribadinya, supaya bisa bermanfaat bagi sekitarnya. Oke, tema kali ini sesuai dengan opening tadi atau pembukaan adalah bagaimana cara menghadapi masalah hidup dengan efektif. Seringkali setiap hari ada banyak orang yang berbicara kepada saya dan saya sharing kepada mereka. Ya, kita membuat grup sharing begitu. Tapi pesertanya setiap hari beda-beda. Dan sebagian besar yang mengikuti sharing tersebut adalah orang-orang yang sedang tertimpa masalah atau yang sedang mengalami problem dalam hidupnya. Katanya sih begitu. Tapi setelah ngobrol-ngobrol, kemudian saya berikan input, saya berikan masukan, saya sharing mengenai pengalaman saya menjadi terapis dan coach, mentor di program Solusi Super Sukses. Maka maka mereka bisa mempunyai sebuah pemahaman yang baru terhadap masalah yang dihadapi. Apalagi jika mereka itu mengikuti program pembersihan energi negatif. Program pembersihan energi negatif adalah sebuah cara untuk membuat jiwa lebih tenang, membuat hati lebih tenang, membuat pikiran bisa lebih diamati dan diarahkan ataupun digunakan sebagai sarana hidup yang lebih baik. Nah, cara-cara pembersihan energi negatif, kekuatan jiwa tenang, kekuatan pikiran, ini adalah sebuah cara untuk bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Apalagi jika sedang tertimpa masalah. Seolah-olah kita punya sebuah cara untuk bend reality, membengkokkan realitas yang ada. Nah, bagaimana tidak? Dalam kondisi yang biasanya sedang tertimpa masalah, sedang ada problem yang berat dalam kehidupannya, kita bisa merasakan ketenangan. Jiwanya bisa tenang. Pikiran ini tidak merongrong,
pikiran ini lebih mudah dibuat jadi positif. Kemudian fokus juga ada. Padahal biasanya ketika sedang ada masalah yang harus diselesaikan, seolah-olah pikirannya ketutup semuanya. Terus perasaannya nih baper, galau luar biasa. Jiwanya nggak tenang. Pikiran sibuk menganalisa, menyimpulkan akan terjadi ini, itu. Terus akan timbul masalah baru yang seperti ini di masa depan. Perasaan kemudian menjadi baper, menjadi galau. Jiwanya jadi nggak tenang. Nah, ketiganya ini yang membuat kita seperti hidup di dalam penjara. Seperti ditutupi semuanya. Nggak bisa lihat kemana-mana. Berat sekali rasanya. Bangun tidur itu sudah nggak enak. Mau tidur aja sulit. Udah rasanya nggak enak sekali. Tidur pun kadang-kadang harus dibantu oleh obat. Lama-lama jadi stres. Bingung mau ngapain karena nggak kepikiran ini, itu, harus apa, ini. Nggak ada sama sekali rencana. Ya begitulah kerja dari pikiran. Realitas hidup ini menjadi terpuruk. Sudah ada masalah, timbul masalah baru, timbul lagi masalah baru. Ada kesialan, menjadi makin sial, lebih sial lagi. Terus begitu. Ya begitulah kerja pikiran. Begitulah kerja energi yang ada di dalam diri kita. Dia membawa apa yang kita pikirkan dan rasakan ke alam semesta. Kemudian alam semesta merespon dengan mengirimkan kejadian yang sama persis dengan apa yang kita pikirkan dan rasakan. Makin sial, lebih sial, jadi lebih makin sial lagi, terpuruk lagi, rasanya tertutup. Tapi jika jiwa sudah bisa lebih tenang, bisa lebih tenangnya ini akibat munculnya potensi energi positif dalam diri. Potensi energi positif ini bisa muncul karena timbunan-timbunan energi negatifnya sudah dibersihkan. Ketika dibersihkan, ketika mengikuti program terapi pembersihan energi negatif jarak jauh ya. Ini tiba-tiba potensi energi negatifnya ini muncul, aktif. Yang mana sebelumnya dia terhambat aktifnya. Terhambat kerjanya karena ada banyak timbunan-timbunan energi negatif yang muncul dari pikiran serta perasaan kita. Tindakan-tindakan kita yang menghasilkan energi negatif. Ini terus terjadi. Maka makin besar banyaklah timbunan energi negatifnya. Tapi jika sudah mulai pelan-pelan, mulai terkikis, mulai dibersihkan, maka potensi energi positifnya muncul dan membuat jiwa ini tiba-tiba bisa kerasa lebih tenang. Ada kesabaran yang hadir. Ada keikhlasan dalam menjalani apa yang sudah terjadi. Kemudian bisa menerima takdir sialnya. Tapi juga ada semangat untuk membuat masa depan yang lebih baik. Terus kemudian bisa sadar, ini bukan takdir, mungkin ini nasib. Ini yang harus saya jalani sekarang yang berakibat dari hal-hal yang sudah dikerjakan sebelumnya. Alhamdulillah jika tiba-tiba bisa punya pemahaman. Kenapa sih masalah itu terjadi? Apa sumbernya? Hal apa sumber masalah itu? Alhamdulillah, tapi jika tidak, ya tidak apa-apa. Pelan-pelan mungkin akan ketahuan. Nah, jika hati atau jiwa sudah tenang, pikiran juga bisa mudah diarahkan
bisa diamati dulu lah. Yang awalnya itu sangat-sangat membebani, sangat-sangat memenjarakan, kayak nggak punya sudut pandang yang lain. Ini tiba-tiba dengan munculnya jiwa yang tenang, sudut pandang yang baru ini muncul. Sudut pandang yang rasanya lebih luas. Yang awalnya ada di sini melihat sebuah persoalan, ini menjadi lebih jauh. Akhirnya kadang-kadang bisa melihat dari banyak sudut. Kemudian tiba-tiba pikiran itu seperti mendapatkan insight atau solusi baru. Ya, ini akibat bisa melihat dari banyak sudut. Ada sudut pandang yang baru yang bisa terlihat, yang sebelumnya tidak terlihat. Seolah-olah terbuka lah pikiran. Padahal dia nggak pernah tertutup atau terbuka. Bisa melihat banyak sudut. Kemudian mau berusaha, mau berikhtiar. Ada semangatnya. Yang awalnya hanya orang Jawa bilang ngelokro, diem aja. Meratapi nasib. Atau malah sama sekali nggak kepikiran apa-apa. Kayak orang stres, orang gila. Ini mau berusaha jadi lebih baik. Tiba-tiba mau mengobati dirinya sendiri. Tiba-tiba mau belajar hal baru. Tiba-tiba punya semangat yang tinggi. Tiba-tiba ada keyakinannya sedikit muncul. Sedikit-sedikit dari satu keyakinan berikutnya terus akhirnya terpupuklah keyakinan itu. Akhirnya dia mengimani, mempercayai bahwa masa depannya akan jadi jauh lebih baik. Nah, inilah yang buat saya pribadi adalah sebuah cara untuk menghadapi masalah dengan efektif. Bagaimana cara mengatasi masalah hidup dengan efektif? Yaitu tadi. Banyak orang yang mengikuti program pembersihan energi negatif jarak jauh akhirnya bisa mendapatkan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Akhirnya realita hidup itu seperti bisa dibengkokkan. Dibuat realita yang baru. Pemantiknya dari timbulnya atau aktifnya potensi energi positif yang ada dalam diri yang sebelumnya itu terhambat kerjanya karena adanya timbunan-timbunan energi negatif. Nah, timbunan-timbunan ini muncul karena aktivitas-aktivitas kita baik pada pikiran, perasaan, ataupun fisik, tindakan-tindakan yang menghasilkan energi negatif tanpa sadar terjadi. Jika timbunan energi negatifnya sudah hilang, potensi energi positifnya muncul, ini akan menyebabkan jiwa mudah tenang. Tentunya proses pembersihan energi negatif atau timbunan energi negatif ini nggak bisa sekali saja, harus berkali-kali, karena itulah minimal 3 bulan proses pembersihannya. Kenapa harus 3 bulan? Karena membersihkan timbunan itu tidak cukup 1 kali. Mungkin ada yang lebih bisa daripada saya sehingga sekali saja sudah cukup. Tapi bagi saya, menurut saya sekali tidak cukup. Karena apa? Karena pola yang ada di dalam diri orang tersebut itu masih sama. Pola yang menarik datangnya timbunan energi negatif juga. Dan pola yang membuat dia beraktivitas dalam kondisi yang negatif. Jika ini tidak dirubah, maka energi negatifnya setelah dibersihkan pasti datang lagi di saat berikutnya, di momen berikutnya. Nggak usah lama-lama, sekali 2 kali, semenit 2 menit juga datang lagi. Ketika saya tanya setelah dibersihkan, berani menjadi lebih baik, berani berusaha mulai sekarang gitu. Ya, semoga saya berani. Loh, kok semoga? Yakin? Nggak berani dia bilangnya. Yakin. Masih antara ya dan tidak. Padahal ini sebuah doa. Konteksnya adalah sebuah doa. Memang semua kembali kepada semesta, kembali kepada Tuhan. Tapi
kita harus semangat, harus yakin dengan usaha kita. Harus punya doa yang oke gitu. Masa doanya nggak yakin? Ini konteksnya antara keyakinan tadi. Ya, yakin. Minimal begitu saja sudah cukup. Seperti kita meminta sesuatu, jika kita memintanya dengan tegas, itu orang yang kita mintai juga yakin, oh dia benar-benar mau gitu. Bukan sananya tapi sininya, bagaimana cara kita meminta. Nah, itu pola yang tidak tepat yang akhirnya membuat muncul kembali energi negatif. Konteksnya dipahami ya, konteksnya. Bukan menjadi takabur, menjadi besar hati, besar kepala, enggak. Ini hanya soal semangat dan keyakinan begitu. Nah, ketika potensi energi positif muncul, jiwa menjadi lebih tenang, pikiran bisa teramati, tiba-tiba sadar bahwa ada banyak pikiran negatif, kemudian diubah menjadi pikiran positif, diarahkan ke kutub positif. Ini bisa teramati terus. Sehingga dia bisa menjadi lebih aware, lebih conscious, lebih sadar akan pikiran serta perasaannya sendiri. Nah, inilah yang menyebabkan dia bisa atau kita bisa mengatasi masalah yang muncul dalam hidup kita dengan efektif. Terus kemudian hukum law of attraction, LOA, hukum tarik-menarik energi bisa digunakan. Kemudian dia melatih sendiri relaksasi energi sehingga bisa lebih mudah, lebih sering berada pada kesadaran jiwa tenang. Nah, inilah yang membuat terciptanya sebuah pola yang baru yang menyebabkan dia akan menjadi lebih baik. Minimal kita berinvestasi untuk masa depan. Tapi investasi itu hasilnya juga bisa dirasakan sekarang juga. Dan ingat-ingat juga bahwa sekarang yang kita dapat itu adalah hasil investasi dari aktivitas kita yang dulu. Dan yang sekarang kita lakukan akan menjadi investasi untuk masa depan. Buah dari investasi itu bisa dirasakan di masa depan. Bukan hanya masa depan, sekarang juga bisa. Karena bisa ngerasain ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Ketika diam saja belum. Ketika relaksasi energi sebelum beraktivitas. Maka itu akan menjadi sebuah modal untuk beraktivitas dengan lebih baik. Oke, begitu aja sharing saya kali ini mengenai bagaimana cara mengatasi masalah hidup yang efektif. Oke, Sobat RTD, saya mohon sharingnya, masukannya di kolom komentar di bawah ya. Please, kasih masukan kepada saya. Apa kekurangan saya, apa kekurangan video-video saya, atau tema-tema apa lagi yang mau saya sharingkan. Beri input kepada saya, beri masukan kepada saya. Itu aja sharing saya. Jangan lupa please like, comment, subscribe, and share video-video saya ya. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dupadi. Rileks, tenang, damai. Sadar, tenang, hadir sekarang.